Pembelajaran elemen-elemen struktur bangunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai elemen-elemen struktur bangunan. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk memahami elemen-elemen struktur bangunan atau bagian-bagian dari struktur bangunan. Kemudian, berdasarkan alur tujuan pembelajaran, nantinya anak didik kami setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat mendeskripsikan elemen-elemen struktur bangunan. Semoga pembelajarannya menyenangkan. Apa itu elemen struktur bangunan? Elemen struktur bangunan adalah susunan atau rakitan dari struktur yang membentuk satu kesatuan dan mampu menjaga keutuhan bangunan itu sendiri. Susunan atau rakitan tersebut bekerja secara bersama-sama untuk menyalurkan beban yang diterimanya sampai ke tanah keras. Rumah atau bangunan gedung sederhana mempunyai struktur utama bangunan tertentu, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Struktur utama bagian bawah terletak di dalam tanah, yaitu fondasi. Sedangkan struktur utama yang terletak di atas antara lain roof, pelat lantai, balok, kolom, dan atap. Fondasi. Fondasi adalah bagian struktur yang berfungsi meneruskan beban dari bagian struktur atas ke tanah. Struktur fondasi tersebut dibangun di atas tanah keras agar bentuknya tidak berubah, sehingga tetap dapat menjaga kestabilan bangunan di atasnya. Selain berfungsi untuk mendukung atau menopang beban dari bangunan itu sendiri, fondasi juga berfungsi untuk mendukung atau menopang gaya-gaya dari luar yang diterima bangunan tersebut, serta mencegah bangunan tersebut mengalami keruntuhan. Berdasarkan kedalamannya, terdapat dua jenis fondasi, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal. Fondasi dangkal dibangun di atas tanah keras yang kedalamannya tidak lebih dari 3 meter. Atau dengan kata lain, dibangun di atas tanah keras yang kedalamannya maksimal 3 meter. Fondasi dangkal terdiri dari beberapa jenis, yaitu fondasi lajur atau fondasi menerus, fondasi telapak, dan fondasi rakit. Fondasi lajur. Fondasi lajur adalah jenis fondasi dangkal yang disebut juga sebagai fondasi menerus. Desain fondasi menerus atau bentuk fondasi lajur adalah memanjang. Fondasi menerus lebih sering digunakan untuk meneruskan beban yang bentuknya memanjang seperti dinding dan membantu menjaga kestabilan tanah yang kurang baik. Fondasi jenis lajur ini menggunakan material berupa batu kali atau beton. Fondasi telapak. Sesuai dengan bentuknya yang seperti telapak, fondasi yang dibangun langsung di bawah struktur kolom ini disebut fondasi telapak. Bahan atau material yang digunakan untuk fondasi telapak ini adalah beton bertulang. Atau dengan kata lain, fondasi telapak terbuat dari beton bertulang. Bentuk penampang balintang dan struktur fondasi telapak dapat berupa 4 persegi panjang atau trapesium. Fondasi rakit. Fondasi rakit berbentuk plat beton yang melebar dan mendasari seluruh bagian bangunan. Beban struktural bangunan diteruskan ke tanah melalui plat lebar tersebut. Fondasi rakit dapat berbentuk segi 4, persegi panjang, atau lingkaran. Fondasi dalam. Sedangkan fondasi dalam adalah fondasi yang digunakan ketika daya dukung tanah rendah. Atau dengan kata lain, fondasi yang berfungsi meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah keras yang lebih dalam dari tanah permukaan melalui struktur berbentuk vertikal yang disebut tiang atau pile. Kedalaman tiang tersebut lebih panjang dari diameter atau lebar penampang tiang tersebut. Fondasi tiang panjang adalah jenis fondasi yang menggunakan tiang-tiang yang terbuat dari beton
maupun kayu sebagai strukturnya yang dimasukkan ke dalam tanah dengan cara pemancangan atau penancapan. Dilihat dari segi material yang digunakan, fondasi tiang pancang terbuat dari kayu, baja, dan beton. Fondasi bore pile adalah jenis fondasi dalam yang fondasinya dibuat dari lubang dengan menggunakan bor, kemudian diisi dengan beton bertulang. Tanah akan dibor terlebih dahulu sampai ke titik kedalaman tanah keras yang akan dicapai. Setelah tulangan beton dimasukkan, dilakukan pengecor beton. Slope. Slope disebut juga sebagai balok pengikat yang terletak di atas fondasi. Selain menerima beban dinding, slope juga berfungsi mengikat kolom-kolom bangunan agar tetap kukuh saat terjadi pergerakan tanah. Slope atau balok pengikat ini terbuat dari beton bertulang. Balok. Balok adalah struktur bangunan horizontal yang berfungsi menghubungkan satu kolom dengan kolom yang lainnya, sehingga struktur kolom tersebut menjadi kaku. Kolom-kolom tersebut terikat menjadi satu kesatuan saat bereaksi dengan beban yang diterimanya. Selain itu, balok juga berfungsi memperkuat elemen struktur plat datar. Kolom. Kolom adalah elemen struktur vertikal yang berfungsi meneruskan beban seperti beban aksial melalui fondasi hingga mencapai tanah keras. Kolom merupakan elemen struktur yang meneruskan semua beban, mulai dari beban yang diterima oleh atap, pelat, dinding, maupun beban dari luar seperti beban angin. Selanjutnya adalah plat datar. Plat datar adalah elemen struktur bangunan yang berbentuk datar yang terletak tidak langsung di atas tanah atau slope, melainkan terletak di atas balok atau berada pada tingkat 2, 3, dan seterusnya. Plat datar berfungsi menyalurkan beban ke sistem struktur pendukungnya, seperti balok dan kolom. Selain itu juga berfungsi sebagai plat lantai atau cantilever. Dari segi bentuknya, plat datar mempunyai ketebalan yang jauh lebih kecil dibandingkan panjang dan lebar plat. Dilihat dari bahan pembentuknya, plat lantai dapat terbuat dari beton bertulang maupun baja. Dan elemen struktur bangunan paling terakhir kita bahas adalah rangka atap. Rangka atap adalah elemen struktur yang menerima beban atap termasuk semua struktur penopangnya, yaitu usuk, kording, atau reng. Rangka atap berfungsi untuk menopang beban luar seperti beban angin dan beban hujan. Fungsi lainnya dari rangka atap adalah meneruskan semua beban atap, baik beban sendiri maupun beban dinamis yang diterima ke struktur bangunan di bawahnya. Desain rangka atap menggunakan konfigurasi yang tersusun dari bentuk segitiga karena bentuk segitiga lebih stabil saat mengalami pembebanan. Nah, itulah beberapa bagian-bagian dari struktur bangunan atau elemen-elemen struktur bangunan yang kita pelajari pada materi kali ini. Jadi, elemen-elemen struktur bangunan itu terdiri dari fondasi, balok, slope, kolom, plat datar, dan rangka atap. Demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat pagi.